selamat datang di segmen paling chill dan paling mencerahkan, Vote and Chill. Oke, di sini kita akan bersantai sambil bahas isu-isu tentang pemilu. Nah, untuk hari ini topik yang akan diangkat adalah tentang hak pilih, yaitu pemilu ramah disabilitas. Sudah sampai mana? Karena yang kita tahu ya teman-teman, pemilu itu inklusif. Jadi itu adalah hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, terutama mereka yang sudah memiliki hak pilih. Nah, di sini saya nggak sendirian ya, karena akan ada satu narasumber luar biasa yang akan berbincang bersama saya hari ini, yaitu Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Bapak Dodo. Kita sambut Bapak Dodo. Oke, wah. Silakan duduk Bapak. Ini dibantu. Oke, Pak Dodo. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, for information ya teman-teman, Pak Dodo ini kan ketua dari PPDI Ciamis. Nah, beliau itu PPDI ini itu udah jadi bestie, akrab banget sama Bawaslu Ciamis, bahkan sejak awal Bawaslu itu terbentuk ya Pak ya. Sekitar tahun 2018-2019 itu kita udah akrab banget sama PPDI Ciamis gitu. Nah, jadi saya yakin di sini nggak cuma saya, tapi teman-teman yang mendengar sekarang juga penasaran nih Pak terkait dengan Pak Dodo. Boleh perkenalan sedikit tentang Pak Dodo, kesibukannya sekarang apa, dan kemudian boleh kasih tahu ke kita tentang PPDI Ciamis Pak. Ya, terima kasih Ibu. Saya atas nama Dodo Zakaria sebagai Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Ciamis. Saya dinas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai tim TRC. TRC itu adalah tim reaksi cepat ketika dalam penanggulangan bencana. Wah, jadi selain di PPDI, Bapak juga di BPBD ya Pak ya? Oke. Untuk PPDI sendiri Pak, itu sudah ada sejak kapan di Ciamis ya Pak ya? Sejak kapan dan sekarang kegiatannya apa saja mungkin? Untuk PPDI berdiri di Ciamis itu 2009. Dan sampai saat ini alhamdulillah berkaitan dengan teman-teman PPDI dan seluruh jajaran pengurus selalu eksis untuk dengan tujuan mengubah paradigma berkaitan dengan disabilitas. Dan saat ini PPDI khusus di kantor PPDI sekarang lagi diadakannya pelatihan program tata rias untuk meningkatkan hasil ekonomi buat teman-teman disabilitas secara mandiri. Wah, keren. Jadi mereka nanti akan berdaya gitu ya Pak ya? Tidak mengandalkan pemberian atau apapun, tapi mengandalkan diri mereka sendiri gitu. Dengan tema saya di BPD itu adalah berdaya dan berguna. Wes, luar biasa Pak. Oke, keren banget nih Pak PPDI Ciamis ya, perkembangannya dari 2009 sampai sekarang. Nah, untuk sekarang sendiri Pak, itu anggotanya ada berapa nih PPDI Ciamis? Untuk data yang kami pegang, PPDI di Kabupaten Ciamis itu ada 10.309. 10.309 anggota ya Pak ya? Anggota yang sudah terdaftar di data kami. Itu sudah data by name by address. Oke. Nah, dari 10.309 orang itu Pak, pastinya kan sebagian itu memang sudah memiliki hak pilih ya Pak ya, sudah memiliki hak sebagai pemilih, memenuhi syarat gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Dodo, persentasenya berapa sih Pak sudah terpenuhi hak pilihnya itu? Untuk kemarin di pemilu kemarin itu yang punya hak pilih itu 9.013 yang kemarin itu. Untuk dari semua ragam disabilitas. Nah, oke Pak. Dari 9.013 itu berarti semua sudah terpenuhi ya Pak ya hak pilihnya? Sudah terpenuhi hak pilih. Oke, alhamdulillah. Jadinya sudah bisa ikut pemilu kemarin. Oke, hampir
hampir 100% ya Pak ya? Iya, 2013. Mungkin sisanya itu adalah yang memang belum masuk belum masuk syarat yang pemilih. kan data di kami itu data dari usia 2 tahun sampai usia lanjut. Oke Pak, nah kemarin kan ketika kita rapat pleno terbuka PDPD Triwulan 3, nah di situ kan saya juga hadir ya Pak ya, Iya. dan saya mendengar bahwa ada nih ketidakcocokan data gitu ya antara hasil coklit dengan apa yang ada di lapangan gitu. Betul sekali. Nah menurut Pak Dodo mungkin nggak sih Pak kalau itu salah satu penyebab adanya ketidakcocokan itu karena petugasnya belum mengenal ragam jenis disabilitas? Betul. Bisa jadi ya Pak ya? Itu sudah jelas. Kemarin kan saya menanyakan ke teman-teman disabilitas itu di setiap desa itu kami kan punya data kecamatan ini, desa ini penyandang disabilitasnya sekian ratus atau sekian puluh orang. Dan setelah kami cross check sesuai data yang punya hak pilih, kemarin itu ada beberapa temuan kami yang tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas. Ya, ada di Kecamatan Cimaragas 2 orang, di Kecamatan Pamarican 1 orang, di Kecamatan Balikbek 2 orang, dan di Kecamatan Panawangan. Tuh, Panawangan Bapak. Ya, Asal saya itu Pak. itu di Desa Nagara Padu, kalau di Kecamatan Panawangan. Tetangga banget Pak, saya Nagara Jati soalnya. Oke, berarti masih ada ya Pak ya beberapa yang memang sebenarnya teman-teman disabilitas tapi terdatanya tidak sebagai disabilitas gitu. Nah, itu terkait dengan pendataan ya Pak ya. Jadi ada kendala untuk terkait pemilu di pendataan gitu. Selain itu Pak, selama pengalaman Bapak di sini di PPD Ciamis gitu, dari periode ke periode pemilu, kira-kira tantangan apa aja sih Pak yang pernah dan pasti ya dialami oleh teman-teman disabilitas gitu? Yang tantangannya itu satu, ketika pertama di pendataan dalam pencoklitan. Kendalanya apa? Salah satu petugas pencoklit itu tidak menanyakan bahwa orang ini disabilitas atau tidak. Maka muncullah data yang berbeda. Seperti yang tadi ya Pak ya? Iya, seperti yang tadi itu. Tapi setelah kami cross check dan kami konfirmasi ke pihak PPS, PPK, alhamdulillah ada perbaikan ya. Alhamdulillah. Langsung diproses berarti ya Pak Langsung ya? diproses. Ketika kami punya data atas nama ini A tidak terdaftar sebagai penyandang disabilitas di TPS misalkan 01 Ya. disabilitas daksa atas nama A tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih disabilitas. Setelah kami konfirmasikan dengan pihak PPS, PPK dan alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Oke, alhamdulillah. Itu di pendataan ya Pak ya? Di pendataan. Oke. Seharusnya itu petugas pencoklitan itu mencontreng bahwa ada kan kolomnya di bawah itu ada disabilitasnya dicontreng. Kebanyakan yang tidak dicontreng. Oke, biasanya tuh tidak dicontreng itu karena memang, maaf ya Pak ya, mungkin dari teman-teman disabilitas yang memang tidak mengakui atau memang dari petugasnya yang tidak tahu atau tidak bertanya gitu. Ya, itu bisa kedua-duanya ya. Oke. Yang satu si penyandang disabilitas tidak menyampaikan bahwa saya sebagai penyandang disabilitas. Yang kedua, petugas pencoklitan tidak menanyakan apakah ada penyandang disabilitas di keluarga ini atau tidak. Itu mungkin. Jadi dua kemudian itu bisa semua ya Pak ya? Bisa semua. Bisa semua. Jadi memang harus saling ada kerjasama Iya. antara teman-teman disabilitas dan petugas gitu. Iya. Selain itu Pak, mungkin selama hari H pemilunya nih, adakah kendala yang sering dihadapi teman-teman disabilitas? Terutama yang saya khawatirkan itu di teman-teman disabilitas netra. Kenapa alasannya disabilitas netra? Karena dia dengan ada kemarin itu sebelum ada braille di TPS itu dia banyak kesulitan. Seandainya dia mau memilih nomor A, nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan bisa dibalik, bisa jadi paling bawah. Oh iya, iya betul. Seandainya ada petugas TPS itu memutar balikan, itu bisa terjadi itu kan. Yang tadinya mau nomor 1 maka jadi nomor 40
paling bawah. Agak rawan gitu ya Pak? Rawan. Agak rawan ini. Mungkin seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan TPS. Ya, TPS itu sepemahaman kami dan sepengetahuan kami di lapangan, TPS itu banyak yang mempergunakan bangunan. Ada yang di sekolah, ada yang di aula, ada yang di lapangan. Oke. Yang satu, ketika di ruangan, contoh di sekolah, ruangan sekolah, di situ ada pengguna kursi roda atau tunanetra. Dia tidak memakai trap, dia pakai tangga. Nah, itu kan salah satu yang kami harapkan perbaikan ke depan. Jadi bangunannya, tempat TPS-nya belum ramah disabilitas ya Pak ya? Tidak bisa diakses. Iya, karena pakai tangga ya pasti Iya, kesulitan ya? kesulitan. Sangat kesulitan. Oke, ada lagi Pak mungkin? Yang kedua, kalau disabilitas netra, dia itu tidak dikasih tanda jalan. Misalkan mau menuju TPS itu, taruhlah kita TPS-nya di salah satu ruangan. Tetapi ketika mau masuk ke ruangan tersebut, kan biasanya ada selokan, itu kan di jalan depan sekolah atau itu kan ada selokan. Dia tidak memberikan kodenya. Nah, karena banyak kan tiap tunjuk itu dia salah turun. Iya. Karena dia turun kakinya itu ke selokan, Nah, bukan terprosok seperti itu. Oke, harusnya itu ya Pak ya. Biasanya kan Iya. kalau di jalan aspal gitu kan biasanya ada tipe yang saya lupa namanya sih. Tapi ada yang kuning terus Betul. itu kalau di bergigi gitu. trotoar itu bisa diakses. Iya. Teman disabilitas netra. Ya, tapi setidaknya mungkin ada apalah diberi sesuatu alas Iya. atau apa ya Pak ya, biar teman-teman disabilitas netra itu tahu bahwa oh ini adalah wilayah yang nggak harus aku lewatin gitu. Betul sekali. Oke Pak. Nah tadi saya dengar dari beberapa kendala yang Bapak sampaikan itu memang kebanyakan lebih menyulitkan disabilitas netra ya Pak ya? Iya. Oke. Nah untuk jenis-jenis disabilitas sendiri sebenarnya ada berapa sih Pak? Kalau yang sering dipahami oleh orang banyak itu disabilitas itu adalah disabilitas fisik, disabilitas netra dan disabilitas rungu bicara, dan epicentrum itu yang keterlambatan dalam berpikir. Itu yang dipahami kebanyakan orang di lapangan. Oke. Dan biasanya itu juga yang jadi kategori untuk petugas coklit ya Pak ya? Iya, itu coklitan itu. Di disabilitas Ya, fisik, jadi ya disabilitas seharusnya si petugas KPU itu berkoordinasi dengan pihak salah satu organisasi disabilitas agar memahami yang dibilang disabilitas fisik itu seperti apa, yang disabilitas di sentrum itu seperti apa. Kalau yang disabilitas netra dan rungu bicara itu mungkin sudah paham, tapi ragam disabilitas itu yang belum dipahami. Oke Pak. Nah berbicara tentang disabilitas ya Pak ya, karena kan memang pemilu itu harus inklusif tadi sudah disampaikan ya Pak. Jadi untuk semua orang yang sudah memenuhi hak wajib gitu ya ikut dalam pemilu. Nah yang Bapak Dodo lihat perkembangan inklusivitas pemilu di Ciamis sendiri Pak, dari periode ke periode itu apakah ada peningkatan kah atau mungkin malah kemunduran nih Pak? Gitu. Ya, alhamdulillah semenjak saya menjadi ketua PDI di 2009 sampai saat ini banyak sekali tuh yang begitu perubahannya dengan selalu berkomunikasi, banyak sekali lah yang dirubah oleh dengan pihak-pihak KPU ataupun Bawaslu sendiri yang selalu berkoordinasi dengan pihak organisasi. Berarti menuju ke arah peningkatan ya Pak ya? Peningkatan, walaupun belum 100% minimal saya hitung itu sekitar 80% sudah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada peningkatan. Mudah-mudahan nanti pemilu ke depan kita bisa lebih 100% bisa ya Pak ya? Mudah-mudahan harapan kami itu selalu dan bersama untuk demi memperbaiki KPU sendiri ataupun Bawaslu itu sendiri. Amin, amin Pak. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang teman-teman disabilitas dari sisi sebagai peserta pemilu gitu ya Pak ya, pemilih, sisi pemilih. Nah, dan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di situ tentang pemilihan umum ya Pak. Saya semalam sempat baca dulu nih sebelum podcast ini ya. Nah, di situ saya tahu bahwa ternyata
teman-teman disabilitas yang memang memenuhi syarat itu bisa banget untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, menurut Pak Dodo nih, sejauh ini keterlibatan teman-teman disabilitas sebagai penyelenggara pemilu di Ciamis sendiri sudah adakah, meningkatkah, atau mungkin belum tercover nih Pak? Gitu. Untuk sebagai petugas khususnya di TPS ataupun KPPS, yang saya ingat di Ciamis itu baru ada 3 orang yang terlibat dalam sebagai petugas KPPS dan TPS. Baru 3 orang ya Pak? 3 orang. Dari 9.013 tadi yang Iya. memiliki sudah Hak memiliki syarat gitu ya, hak pilih. Jadi baru 3 orang yang tercover untuk Iya. terlibat dalam KPPS dan TTS. Iya. Di TTS. Gitu. Oh oke loh Pak. Nah, untuk sekarang nih Pak, kan di Bawaslu sedang mengadakan pendidikan pengawas partisipatif ya Pak ya. Nah di situ ada nggak harapan Bapak terkait dengan P2P itu, pendidikan pengawas partisipatif? Sangat-sangat, saya dengan adanya P2P itu sangat sangat setuju banget untuk keterlibatan teman-teman disabilitas berkaitan dengan kegiatan Bawaslu maupun kegiatan KPU itu sendiri. Oke, jadi dari situ kami juga berharap ya Bawaslu bisa mengadakan kegiatan tersebut kedepannya akan terus continue gitu ya Pak ya, terus terus diupdate gitu sehingga tetap bisa menjangkau teman-teman disabilitas. Betul sekali. Untuk mendapatkan pendidikan politik dan juga kesempatan dalam terlibat sebagai penyelenggara pemilu gitu ya Pak ya. Oke, dari PPD Ciamis sendiri untuk tahun ini ada berapa orang Pak yang ikut P2P? Yang ikut P2P 3 orang. 3 ya? Oke. Karena saya kan juga sebenarnya bagian dari bisa dibilang panitia ya di Bawaslu Ciamis gitu. Jadi mungkin kalau Bapak kadang lihat grupnya, ada saya ngechat tuh ini Rizkia, nah itu saya membagi informasi di situ. Saya juga lihat ada Kak Nurdiana ya Pak ya, kemudian Kak Julfikar, dan siapa lagi Pak satunya ada 3 ya? Yang satu Tripaldi. Oh iya, Kak Rifaldi. Kalau Rifaldi sebelumnya ikut SKPP ya Pak ya? Iya. Sudah pernah? Ya, ikut di Tasik. Oh yang di Tasik. Tasik, yang di Bogor. Oh, Tasik pernah, Bogor pernah. Wah, malas kemarin cuma Kak Rifaldi yang mengumpulkan sertifikat. Jadi, oh ini alumni SKPP nih gitu dah. Lumayan banyak pengalaman sebagai pengawas partisipatifnya ya Pak ya. Oke Pak, jadi untuk hari ini kita tadi sudah membahas 2 topik utama. Yang pertama, teman-teman disabilitas sebagai pemilih yang ternyata saya simpulkan masih banyak mengalami kendala ya, meskipun progres dari inklusivitas pemilu di Ciamis sendiri itu sudah mulai meningkat, tapi baru 80% ya Pak ya. Iya. 20% ini masih jadi PR nih buat kita teman-teman penyelenggara ya, KPU, Bawaslu, DKPP semuanya. Jadi mudah-mudahan pemilu berikutnya kita bisa lebih menuju 100% lagi. Betul sekali, dan saya itu sangat harapan saya itu tercapai dengan hak-hak disabilitas ini. Oke, amin Bapak ya. Nah ini Pak, mungkin boleh disampaikan lagi Pak, yang lebih banyak kalau Pak harapannya buat PR buat kita juga ya, terkait dengan teman-teman disabilitas sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai pemilih ke depannya. Mungkin dari saya sebagai ketua PDI terhadap Bawaslu sering-seringlah bersosialisasi berkaitan dengan hak dan teman-teman disabilitas. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kita mempunyai hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan, dan kami pun berpegangan pada itu sesuai Permendagri-nya jelas, Undang-Undang KPU-nya jelas bahwa teman-teman disabilitas hak segala untuk yang sama. Jadi intinya bagi kami tidak ada yang nomor 2, semuanya mempunyai hak yang sama. Yes, betul banget Pak ya. Semuanya itu adalah setara ya Pak ya. Iya. Dan kami itu teman-teman disabilitas itu yang sekarang ini harapan ke depan saya, teman-teman disabilitas itu jadikan objek, bukan subjek. Tapi sekarang subjek itu hampir kebanyakan itu bagaikan objek. Itu harapan kami dirubah. Objek itu kita berubah menuju objek buat teman-teman disabilitas. Biar jadi subjek.
apa itu subjeknya, kita ada kebersamaan, kesetaraan dalam segala hak yang tadi itu tidak ada di urusan barisan nomor 2 dalam kepemiluan ataupun dalam hal apapun. Betul. Oke, itu harapan Bapak ya. Jadi kedepannya kita bisa mengajak teman-teman disabilitas ini menjadi subjek juga. Iya. Jangan cuma dianggap sebagai objek gitu ya. Betul. Harus benar-benar ikut terlibat sama dengan yang lain. Betul. Karena kita sama. Kalau ngomongin kekurangan, semua orang juga punya kekurangan ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah jadinya ini kita harus benar-benar jangan. Oh, oke. Kalau dalam sosiologi nih Pak ya, saya tahu ada namanya kita itu diferensiasi. Jadi kita berbeda, oke, tapi kita itu bukan berarti bertingkat. Nah, kalau bertingkat kan namanya stratifikasi ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita itu diferensiasi, berbeda aja, tapi nggak ada tingkatan-tingkatannya, semua sama. Oke Bapak, itu harapan Bapak. Jadi untuk hari ini segitu dulu teman-teman Bawaslu ya, sahabat Bawaslu untuk podcast kita hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Pak Dodo boleh saya ajak untuk tagline Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Siap. Nah, pokoknya berkaitan dengan Bawaslu, disabilitas selalu ada dan disabilitas tetap kita bekerja sama demi meraih disabilitas yang tangguh, berdaya dan berguna dalam pemilihan umum, khususnya di Bawaslu. Oke, amin, amin Bapak. Tagline-nya bersama ya Pak ya? Iya. Pak, saya tulis dulu Pak. Bapak hafal atau belum? Belum. Berapa oke, saya tulis dulu. Gimana Pak ya? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nanti kita sama-sama sambil salam awas ke depan kamera. Oke. Oke Pak. Baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke Pak ya. Oke, siap Bapak, sambil baca kalau Ya. oke. Ke kamera ya Pak, sambil salam awas. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Bawaslu Ciamis dan subscribe channel YouTube Bawaslu Ciamis, dan sampai jumpa di segmen Vote and Chill berikutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Pak Dodo untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa mewakili teman-teman disabilitas ya Pak ya. Oke. Amin. Gila, ada lagi. Sukses. Mantap. Mantap. I Ya, love. tapi nggak ada minumnya Pak. I love. Aduh. Itu mantap. Terima kasih Pak Dodo. Membuka debut pertama Pak. Nanti ke depan nanti bakal ada podcast episode selanjutnya. Dengan topik berbeda, nanti ada terkait penanganan pelanggaran, terkait dengan hukum ya. Tapi sekarang lo membayar apa sering Podcast gini Pak. Sering. Sering jadi Bicara. Iya. Beda dengan pemulainya. Bapak terima kasih ya Pak. Maaf tadi kalau masih banyak kekurangan ya Pak ya. Bukan ada masukan Pak buat saya Pak. terus tingkatkan? Ini mah yang diperlukan nambah jam terbang ya Pak ya. Iya. Cuman masalah jam terbang aja, coba. Masih direkam kok ini. Ih, Kalau kalau bensin. Bagus. Tadi. hebat. Sebelum ini